ada cara pencegahan penularan pada individual. Kita sebagai individu bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-107. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video saya yang ke-107 ini akan membahas pencegahan penularan pada individu. Ini merupakan video yang ke-32 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas pencegahan penularan pada individual. Pencegahan penularan pada individu yang seperti apa sih? Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Untuk itu, pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti pertama, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik, atau menggunakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. B. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya yang mungkin dapat menularkan COVID-19. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Keempat, membatasi diri terhadap interaksi kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Kelima, saat tiba di rumah setelah berpergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional. Pemanfaatan kesehatan tradisional salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga atau TOGA dan acupressure yang meliputi pertama, cara kesehatan tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dilihat di gambar yang ada di video ini. Kemudian yang kedua, cara kesehatan tradisional untuk meningkatkan nafsu makan. Ini juga bisa dilihat di titik-titik yang terdapat di dalam gambar yang bisa dilihat di video ini. Kemudian yang ketiga, cara kesehatan tradisional untuk mengatasi susah tidur. Ini juga ada gambarnya yang bisa kita lihat di video ini. Keempat, cara kesehatan tradisional untuk mengatasi stres. Ini juga dengan menekan titik-titik yang disebut dengan acupressure tadi yang bisa kita lihat di gambar video ini.
Kelima, cara kesehatan tradisional untuk mengurangi keinginan merokok. Ini juga ada titik-titik yang bisa dipakai untuk acupressure yang terdapat di dalam gambar di video ini. Selanjutnya, langkah yang lain adalah mengelola penyakit penyerta atau komorbid agar tetap terkontrol. Dan selanjutnya mengelola kesehatan jiwa dan psikososial. Kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal dari psikososial dapat ditingkatkan melalui pertama, emosi positif dengan cara gembira, senang, dengan cara melakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik sendiri maupun bersama keluarga atau teman, dengan mempertimbangkan aturan pembatasan sosial berskala besar di daerah masing-masing. Kedua, berpikiran positif, menjauhkan dari informasi hoax, mengenang semua pengalaman yang menyenangkan, bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif atau positive self-talk, responsif atau mencari solusi terhadap kejadian, dan selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial yang positif, antara lain memberi pujian, memberi harapan antar sesama, saling mengingatkan cara-cara positif, meningkatkan ikatan emosi dalam keluarga dan kelompok, menghindari diskusi yang negatif, tetap melakukan komunikasi secara daring dengan keluarga dan kerabat. 4. Ketentuan teknis peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial merujuk pada pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang disusun oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA. Nanti kita akan bahas di video tersendiri. Kemudian I, apabila sakit, menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut, segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. J, menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Sobat sehat, demikianlah di video 107 ini kita telah membahas tentang pencegahan penularan individual secara garis besar. Kita akan bertemu pada video ke-108 yang membahas tentang pencegahan dan pengendalian di masyarakat. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.